Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Dan yang hari ini masih berjuang melawan 1001 sensasi, semoga segera membaik. Teman-teman, hari ini saya lagi di kebun. Sebenarnya ini tuh kebun ya teman-teman ya. Tuh. Tapi memang kebunnya dekat dengan pemukiman warga teman-teman. Dari ini saya baru selesai jaroh ya. Jaroh kubur. Ini makam dari keluarga saya, itu ada 3 ya, yang itu paman saya, ibu saya, juga sama kakek saya di sini. Jadi teman-teman, awal-awal saya itu nggak berani ya untuk bisa datang ke kuburan atau jaroh sendirian teman-teman ya, tapi saya sudah lakukan itu secara berulang-ulang kali. Akhirnya saya terbiasa teman-teman, jadi tidak takut lagi ya. Dan kita yang penderita anxiety disorder itu kan pasti rata-rata orangnya itu mudah sekali cemas kan, mudah sekali takut, nggak nyaman ya. Dan itu sudah saya alami teman-teman, anxiety ini sejak beberapa tahun yang lalu ya, sudah sekitaran mungkin 4-5 tahun lalu teman-teman saya ngalamin anxiety disorder ini. Nah, ketakutan-ketakutan itu teman-teman tidak hanya dalam bentuk seperti ini ya, banyak sekali sih sebenarnya yang belum bisa saya lakukan sendirian, tapi alhamdulillah karena sudah terbiasa teman-teman, akhirnya saya sudah nggak takut lagi ya. Dan misalnya saya pulang tengah malam dari tempat saya bekerja ya, kalau dulu teman-teman saya itu sering pulang jam 11 malam, jam setengah 12 itu dari mengantar barang ya, untuk paket-paket teman-teman ya. Dan itu rutenya saya harus melewati hutan yang lumayan jauh ya teman-teman ya, antara kampung ke kampung lain itu tuh lumayan jauh teman-teman ya. Jadi ada beberapa kilo gitu ya. Dan itu kalau sudah tengah malam pasti takut kan. Memang orang umumnya juga itu banyak yang juga punya sifat takut teman-teman ya, walaupun mereka normal-normal saja ya, namanya juga udah tengah malam lewat hutan kan. Tapi kalian bisa bayangkan nih gimana orang yang udah punya anxiety, ditambah lagi dengan harus pulang tengah malam dan melewati hutan. Nah itu teman-teman, awal-awalnya itu saya benar-benar nggak bisa jelasin lah gimana rasa takut saya, anxiety saya itu kumat. Tapi lama-kelamaan teman-teman ya, itu sudah terbiasa saya lakukan. Saya jadi biasa aja ya, jadi nggak ada takut. Perasaan takut itu nggak ada teman-teman. Palingan takut kalau jangan sampai uang yang saya bawa, uang paket jatuh, itu aja sih teman-teman ya. Kalau yang namanya takut karena anxiety-nya takut kumat di sana, itu udah nggak ada sama sekali teman-teman ya. Karena memang sudah terbiasa juga. Nah, sama halnya juga kayak jaro-jaro makam seperti ini ya teman-teman ya. Begitu halnya dengan hal-hal yang nggak biasa saya lakuin teman-teman, tapi sudah saya biasakan. Kemudian akhirnya saya tidak ada lagi rasa takut ya. Dan kalian harus mencoba itu teman-teman ya. Harus belajar untuk bagaimana kalian membiasakan diri di hal-hal yang membuat kalian takut ya teman-teman. Hal-hal yang membuat kalian itu mentalnya sekiranya lemah ya. Dan itu kalian harus pelajari teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau biasain ya, seumur hidup kalian nggak bakal bisa ke situ teman-teman, nggak bakal bisa ngelakuin itu ya. Dan itu teman-teman tidak hanya berlaku untuk masalah-masalah seperti ini saja teman-teman. Banyak hal juga yang perlu kita bangun dengan mental kita, untuk bagaimana kita bisa percaya diri teman-teman ya. Misalnya nih, ketika kita ingin mengemukakan pendapat dalam dengar pendapat ya, misalnya di rapat-rapat, itu kalian teman-teman juga yang namanya orang anxiety disorder pasti jantungnya berdebarnya itu nggak beraturan ya. Itu saya alamin teman-teman awal-awal. Nah, orang yang normal saja ketika memang dihadapkan dengan situasi itu, dimintai pendapat untuk rapat tertentu ya, biasanya memang grogi teman-teman ya. Gimana dengan kita yang sudah punya anxiety ya, bahkan sebelum tanpa diminta pun kita dalam keadaan merasa takut teman-teman. Takut jangan sampai kita yang dimintai untuk mengemukakan pendapat atau gimana, iya kan, kita pasti mikirnya udah sampai yang ke situ teman-teman. Dan itu tuh membuat kita sangat-sangat tidak nyaman. Nah, ketika ini sudah terbiasa teman-teman, kita sekali dua kali memberikan pendapat di rapat-rapat seperti itu, walaupun teman-teman ya, walaupun
awalnya kita grogi, kita tidak beraturan ngomongnya, itu lama-lama kita juga terbiasa teman-teman. Saya dulu gitu teman-teman ya. Dan kalau memang untuk bahasa yang bisa bagus, tersusun rapi, itu memang harus perlu banyak latihan dan belajar ya teman-teman ya. Tapi yang poin di sini adalah bagaimana mental kita itu dulu teman-teman ya. Karena anxiety disorder ini hubungannya dengan mental teman-teman ya. Dan ketika mental kita lemah, maka jantung kita juga akan ikut berdebar kencang teman-teman ya. Karena kita merasa takut, tidak nyaman, seakan-akan kita tertekan ya teman-teman ya. Kepalanya juga jadi nggak bisa fokus teman-teman ya, karena banyak hal yang kita pikirkan dengan pikiran-pikiran yang negatif. Nah itu teman-teman yang saya alamin ketika awal-awal saya itu bagaimana mengalahkan rasa takut saya, mengalahkan mental saya yang lemah itu ya. Bagaimana saya mencoba hal-hal yang kiranya itu menjadi tantangan buat saya untuk saya membentuk mental saya, dan bagaimana anxiety saya ini tidak kumat-kumatan lagi teman-teman ya. Dan memang teman-teman ketika kita sudah melakukan itu dengan mengulang berulang-ulang kali maksud saya, maka bawah sadar kita juga terprogram teman-teman. Pikiran kita akan seolah-olah dia mengkonfirmasi ke tubuh kita kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita teman-teman ya, dan aman-aman saja ya. Jadi kalau dia ingin bilang ke tubuh kita, kamu nggak usah khawatir, ini sudah biasa dia lakukan dan ini aman saja kok, tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman yang coba saya pahami terkait dengan bagaimana saya meningkatkan mental ini untuk bisa melawan anxiety saya teman-teman ya. Itu saja sih sepengalaman saya teman-teman dalam bagaimana meningkatkan mental ya. Jadi buat kalian yang anxiety-nya masih tinggi-tingginya nih ya, kalian harus saran saya nih, berusaha untuk menantang diri kalian itu untuk tidak takut lagi teman-teman ya. Memang cara bilangnya itu mudah ya teman-teman ya, tapi dalam prakteknya memang sulit. Nah itu yang menjadi PR buat kita. Kenapa dia bisa sulit? Karena tidak pernah kita coba teman-teman. Tapi sudah kita coba sekali dua kali, kata sulit itu akan lebih mudah. Karena oh ternyata hanya begitu ya, oh ternyata hanya begini rasanya, oh ternyata tidak apa-apa. Nanti teman-teman itu akan terbiasa lagi dan kalian sama sekali tidak akan merasa terbebani dengan itu ya. Jadi yang membuat kita takut, membuat kita tidak bisa karena kita tidak pernah mencoba teman-teman. Makanya berhenti dengan zona nyaman kita, cobalah sesuatu yang bisa merubah mindset kita, pikiran kita teman-teman terkait dengan apa yang ingin kita lakukan, yang sekiranya itu membuat kita takut teman-teman ya, membuat kita takut. Nah itu saja sih menurut saya teman-teman ya, tips yang bisa saya berikan ke kalian ketika kalian ingin benar-benar menghilangkan sifat yang penuh dengan ketakutan ya. Karena memang manusia takut normal teman-teman ya, tapi ketika semua hal ditakutkan, saya rasa ini perlu kita rubah, ini perlu kita untuk benahi lagi teman-teman, karena menghalangi kita untuk bisa hidup secara normal dan produktif teman-teman ya. Jadi insya Allah video singkat ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi teman-teman kalian bangkit, semangat, ambil alih diri kalian, ambil alih pikiran kalian, kalian yang berkuasa atas diri kalian teman-teman. Jangan mudah ke bawah suasana perasaan kalian atau ke bawah dengan bisikan-bisikan yang sering muncul di pikiran kalian. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.